melakukan percakapan praobservasi kelas yang kebetulan nanti saya akan menjadi observernya di kelas yang Bu Dina akan laksanakan. Jadi saya mau tanya sekarang, tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Bu Dina nanti itu apa? Bagaimana? TPN? Ya, tujuan pembelajaran. Kebetulan saya itu kan ambil tema tentang lembaga sosial. Nah, tujuannya itu proses saya itu bisa mendeskripsikan peran lembaga sosial di keluarga, kemudian ekonomi, pendidikan dan sebagainya, kemudian menyebutkan jenis-jenis lembaga sosial serta mengelompokkan atau menyusun nanti saya menyediakan semacam metode belajar seperti jadi mencocokkan yang satu dengan yang lain. Pertama peserta didik bisa mempresentasikan hasil nanti kerjanya ya produknya. Yang kedua bisa mendeskripsikan jenis-jenis lembaga sosial, kemudian kita bisa mendeskripsikan para lembaga sosial Indonesia. Area pengembangannya yang hendak dicapai apakah lebih ya, pengembangannya itu diproses di konten atau di produk? Saya lebih di proses sama produk. Terus strategi yang dipersiapkan? Strateginya saya sih metodenya untuk diskusi, tapi model belajarnya picture. Jadi saya menyiapkan bagaimana lembaga sosial bagaimana ada sebagian paket jadi saya kerjakan. Kemudian anak mencocokkan jawaban dengan tempel. Kemudian ada semacam window shopping saling mengenai. Jika begini berarti kalian berdiri ya, jika ke sini berarti duduk, jika di tengah berarti kamu mengangkat sedikit, duduk kendel berdiri. Oke, kalau ini ke kiri ke kanan kayak gitu. Oke, siap? Ibu berarti kamu lancar, siap ya? Duduk dulu atau berarti duduk dulu. Oh, siap. Duduk dulu. Oke, perhatikan dulu. Oke, ke sini lihat ya.
mencapai ke lokasi pemukiman pun hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki melalui jalan setapak tanpa pengerasan. Masyarakat Baduy sangat patuh terhadap norma dan aturan adat dalam menjalani kehidupannya. Aturan adat dan norma warisan masa lalu dipercaya dapat memberikan kebaikan jika dilaksanakan dengan baik. Aturan adat dan norma yang ada mengatur semua hal dalam kehidupan Baduy dalam dan luar. Baduy dalam memiliki 3 kampung, yakni Cikesik, Cikertawana, dan Cibeo, yang bertugas mengakomodir kebutuhan dasar yang diperlukan masyarakat suku Baduy. Tugas ini dipimpin oleh Uun selaku ketua adat tertinggi, dibantu dengan Jaro sebagai wakilnya. Sedangkan kelompok masyarakat Baduy luar tinggal di 50 kampung lainnya yang berada di bukit-bukit Gunung Kendeng. Mata pencaharian masyarakat suku Baduy umumnya berladang dan bertani. Hasil berupa kopi, padi, dan umbi-umbian menjadi komoditas yang paling sering ditanam. Dalam praktek berladang dan bertani, suku Baduy tidak menggunakan kerbau atau sapi dalam mengolah lahan. Hewan berkaki 4 selain anjing sangat dilarang masuk ke desa Kanekes demi menjaga kelestarian alam. Proses kelestarian alam juga sangat berlaku saat membangun rumah adat. Rumah di kampung Baduy menggunakan atap dari daun tirai, namun ada perbedaan rumah di Baduy dalam dan di Baduy luar. Rumah di Baduy dalam memiliki 1 pintu yang cukup diikat dengan bambu dengan menghadap ke utara dan selatan. Sedangkan di Baduy luar, rumah sudah menggunakan paku dan dindingnya sudah menggunakan anyaman ukir. Layaknya suku kebanyakan di Indonesia, tradisi menenun hanya dilakukan oleh kaum perempuan secara turun-temurun. Tradisi menenun lembaga sosial ada apa aja? Sedikit tadi kita bahas di belakang. Dan politik. Nah, kalau kemarin kita ngebahas jenis-jenis, nah kalau sekarang peranannya lembaga sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam Indonesia. Yang kalian barusan saksikan, kira-kira apa yang ada di pikiran kalian melihat video tayangan barusan? Ada kaitannya dengan yang akan kita pelajari? Coba. Apa? Oke, apa? Yang ini. Dan ungkapan yang kalian lihat apa aja terserah di video itu. Kalian kira-kira ada aturannya, ada atau apa dan sebagainya. Coba tadi yang kalian video saksikan ada apa aja? Diki masih melestarikan budaya apa? Adat dan budaya. Kearifan lokal. Oke, good, pintar. Apa lagi? Melestarikan budaya dalam mempertahankan apa? Kearifan lokalnya. Najla. Kaitkan sama pembelajaran hari ini kita apa? Dalam menjaga apa? Sumber daya alam. Biar apa? Biar tetap terjaga dan tetap ada aturan nggak di sana? Ada aturan apa? Mematuhi norma. Apalagi pintar terus. Ayo, ungkapkan aja semuanya. Apa? Mematuhi norma. Berarti di situ ada aturan juga. Sama dengan di kita ada aturan kayak yang tadi lembaga itu. Untuk menjaga kelestarian alam biar tetap lestari sumber daya alam kita, ada apa di sana? Ada aturan? Lembaga tidak boleh dirusak, betul? Tidak boleh disambung. Pokoknya harus lestari ya. Pemanfaatan sumber daya alam. Jadi bagus sekali, perhatikan video yang kalian tayangan barusan adalah kaitan dengan pembelajaran kali ini.
Tadi bagus Najlan kali Bu. Niki menjaga kelestarian. Kemudian Cenera ada norma Bu di situ tujuannya sama mempertahankan sumber daya alam. Nah, kaitannya lembaga sosial adalah bagaimana cara kita sekarang mempertahankan sumber daya alam melalui lembaga-lembaga sosial yang ada di masyarakat. Tentang bagaimana peran lembaga sosial yang ada di kita ini atau di Indonesia ini dalam pemanfaatan sumber daya alam, kalian akan dikasih kecepatan, kekompakan, kemudian kreativitas ya. Kemarin waktu Ibu sudah ditugaskan bawa gunting, bawa apa lagi? Yang sama dengan jawaban, hasilnya tinggal ditempel saja di sini. Apa-apa lah, apa-apa.
tadi Ibu sudah menampilkan cara mengajar di kelas sebagai bentuk praktek dari mata pelajaran Ibu. Nah, adakah refleksi dari Ibu sendiri tentang kegiatan tadi mengajar di kelas? Terima kasih. Kalau untuk mungkin dari kekurangan dan kelebihannya saja ya Pak. Kalau untuk kekurangannya sih saya tadi kurang bisa mengelola waktu saja. Jadi memang harusnya di awal saya semacam kayak apa ya, udah positif dulu gitu, kayak perjanjian dulu, misalkan untuk mengerjakan soal di proses LKPD itu dikasih batasan waktu gitu. Nah, saya di awal tidak ada kesepakatan gitu. Jadi memang pada saat proses itu mereka mengerjakannya lama dan pada akhirnya mengambil jam algoritma lain, tapi sih tidak terlalu. Kalau kelebihannya dari pas saya kan mengadakan post formatif seperti biasanya, uji kompetensi kemampuan pencapaian tujuan pembelajaran. Alhamdulillah hasilnya kemarin itu pada saat pelaksanaan itu hanya 5 orang yang di bawah KKTP. Kan saya intervalnya kemarin bikin juga gitu, 5 orang, dan saya anggap itu suatu keberhasilan. Karena apa? Karena yang 2 itu tidak bisa membaca. Jadi yang 3 orang saja yang belum Itu karena di bawah KKTP. Kalau yang 2 kan memang karena tidak inklusi, tidak bisa baca itu, tidak bisa baca. Saya anggap sih ya berhasil. Kemudian juga pas refleksi kemarin dengan anak-anak antusias sekali, dan memang mereka ingin pembelajaran yang seperti itu. Jadi topik kita itu hari ini bicarakan tentang tadi ya, kekurangan dan kelebihan. Tapi pada intinya apa yang tadi disampaikan dalam pembelajaran Ibu itu berhasil. Karena menurut saya sih sudah berpusat pada peserta didik. Kegiatan tadi sudah berpusat pada peserta didik. Mereka yang mencari informasi melalui LKPD yang diberikan, kemudian saya kasih sumber. Kemudian mereka juga interaktif dan mereka memang happy lah pengen pembelajaran kayak gitu. Nah, untuk rencana tindak lanjutnya ya mungkin depannya mungkin di mengelola waktu, saya akan mengelola waktu, kemudian lebih diefisienkan